adalah kesempatan hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini gereja kita telah memiliki kode pembayaran digital nasional atau KRIS. Dengan fasilitas ini, kita dapat memberikan persembahan melalui aplikasi keuangan digital di ponsel kita masing-masing. Kiranya nama Tuhan tetap dimuliakan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan. Selama hidupku Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di minggu keempat setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun hidup kita di dalam perjalanan hidup sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu, hendaklah hidup kita ini menjadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan, diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat 1 dan 2. Mari beribadah. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam keberatan, sehingga kami tidak menyanyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 463 ayat 1 dan 2, Tuhan berikanlah berkat-Mu. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis ini adalah titah kelima sampai titah ke-10, demikian bunyinya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama, memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan 2. Ku datang sujud di ayat 2, kita bangkit berdiri. Ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, setelah beberapa bulan kami harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Sekarang kami telah memasuki suatu tatanan yang baru yang disebut dengan New Formal Life. Itu artinya bahwa kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari seperti biasanya. Tetapi kami juga harus hati-hati menjalani hidup kami ini, sebab COVID-19 belumlah sepenuhnya selesai dari kehidupan kami. Karena itu, dari kerendahan hati yang terdalam datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu, supaya Engkau berkenan menyertai kami menjalani hidup kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya kami hidup di dalam pengharapan dan keyakinan hanya di dalam Engkau. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menyertai kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang telah memberikan kepada kami banyak berkat di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan rasa syukur. Semuanya itu adalah hanya karena pengasihan-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau telah melakukannya kepada hamba-Mu Abraham. Engkau telah memanggilnya keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru yang penuh dengan berkat-Mu. Memberkati Abraham supaya menjadi berkat kepada yang lain. Tetapi Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kami ini, kami tidak menjadi berkat kepada yang lain. Sebaliknya justru menjadi sumber masalah bagi keluarga, masyarakat, dan segala makhluk. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah buang kami dari hadapan-Mu, jadikanlah kami menjadi berkat kepada segala makhluk. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan atas dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 dan 2. Betapa banyak berkat-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Mari kita baca secara bergantian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintahkan bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan
serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan 2. Yesus, aku milikmu. Kita bangkit berdiri menyanyikannya. Yesus aku milikmu, juga harta milikku, tubuh juga nyawaku, ku serahkan padamu. Arahkanlah mataku mengenai jalanmu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat buat kita pada minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 Juli 2020. Topik minggu kita hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat kita semua. Kiranya pada minggu ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Naposo Bulung, remaja dan anak sekolah minggu, dan kita seluruhnya dapat mengadakan ibadah di rumah dalam keadaan sehat, tetap bersandar kepada Tuhan, Raja dari segala raja. Ibu dan Bapak dan saudara-saudara, mari kita tetap berdoa kiranya COVID-19 dapat segera berlalu dengan kita tetap disiplin mengikuti protokol yang sudah diberikan atau disosialisasikan pemerintah dan pimpinan gereja kita untuk kita ikuti bersama. Misalnya jika bepergian tetap menjaga jarak, pakai masker,
sering mencuci tangan dengan sabun, terutama pada air mengalir, tidak juga bersalaman. Itu semuanya kita jaga untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang ada sekarang ini. Kiranya Tuhan memberikan kuasa pengobatan yang luar biasa bagi kita semua, agar kiranya juga Tuhan memberikan kemampuan bagi pengetahuan dunia ini untuk mendapatkan segera vaksin, sehingga virus-virus yang ada sekarang ini bisa hilang. Tuhan Yesus Kristuslah yang menjaga dan memelihara kita semuanya. Tuhan memberkati. Kebaktian di gereja. Gereja kita akan memulai kebaktian minggu di gereja ini pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Masuk pukul 9.30 WIB. Dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan pada saat yang sama, gereja kita juga melaksanakan ibadah live streaming atau siaran langsung ke rumah, sehingga jemaat juga bisa mengikuti ibadah di rumah. Tata laksana detail atau panduan pelaksanaan beribadah mengikuti protokol kesehatan ini akan disosialisasikan melalui media elektronik ke setiap jemaat kita. Yang berikutnya mengenai perjamuan kudus pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 atas permintaan dari Bapak Situa Romulus Simajuntak, Sihol Rohanasida, telah dilakukan pelayanan perjamuan kudus di rumah Bapak tersebut, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja kita. Ibadah sekolah minggu online. Kebaktian online anak sekolah minggu akan dilaksanakan tanggal 12 Juli tahun 2020 dimulai pukul 8 pagi. Kiranya kita mengingatnya dan mengikutinya, terutama para orang tua dan juga anak sekolah minggu. Tentang posko peduli kasih, gereja kita telah menerima sampai minggu ini total dana yang disumbangkan oleh jemaat adalah 33.551 rupiah. Dan sumbangan juga berupa barang atau natura, beras sebanyak 108 karung atau 540 kg, minyak goreng 101 kg, gula 70 kg, telur 20 papan, dan juga ada mie instan 20 bungkus. Posko Peduli telah menyalurkan dana tersebut dan juga barang yang sudah diterima didistribusikan kepada layer 1, yaitu ruas atau jemaat dari HKBP Uskup Agung sebanyak 23 KK sebanyak 4 kali. Dan ke layer 2, yaitu jemaat dari pagaran kita, Resort Medan Kota sebanyak 51 KK sebanyak 2 kali. Dan layer 3 di luar dari jemaat Uskup Agung dan juga pagaran, yaitu jemaat HKBP dan yang lain-lain sebanyak 62 KK disalurkan 2 kali. Tambahan yang diterima oleh Posko Peduli adalah sumbangan
dari Distrik 10 Medan Aceh kerjasama dengan Underager Jerman yang memberikan sumbangan 50 paket bahan makanan dan telah disalurkan ke Layer 2 Jemaat Pagaran Kita. Berarti Jemaat Pagaran Kita menerima 3 tahap. Terkait dengan posko peduli, maka gereja kita, karena kita sudah akan memasuki tatanan kehidupan baru, dan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 kita akan memulai kebaktian di gereja ini dan streamline, maka posko peduli ditutup dan gereja akan mengevaluasi untuk selanjutnya apakah perlu dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan. Warta keuangan dapat kita lihat detail di lembaran-lembaran atau soft copy yang sudah dikirimkan kepada jemaat, termasuk kepada tata cara pengiriman persembahan melalui media elektronik. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya kepada Jemaat HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto Medan yang dapat menikmati berkat Tuhan di bulan Juli ini, khususnya yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, untuk kebahagiaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita sambut kebaikan Tuhan dengan nyanyian Happy Birthday to You. Tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16, demikian bunyinya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan.
Bapa yang Maha Pemurah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, segala perjalanan hidup kami, ketika kami boleh melangkah, ketika kami boleh bekerja, hanya semata-mata anugerah dan kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kami boleh merasakan itu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bahkan ketika Tuhan boleh menibakan kami di bulan yang baru, di bulan Juli ini, itu semata oleh karena Tuhan. Khususnya buat seluruh jemaat Tuhan yang boleh menikmati berkat Tuhan, yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Bapa di sorga, Tuhanlah yang mengawal, yang mengiring jemaat Tuhan. Ketika Tuhan memberi sukacita, bertambah usia mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap saat sukacita ada bersama-sama dengan mereka. Kebaikan Tuhan selalu menyertai mereka. Dengan penyertaan Tuhan, kami yakin dan boleh dikuatkan untuk menjalani perjalanan hidup yang panjang yang akan Tuhan berikan. Kiranya jemaat-Mu yang menikmati kebaikan Tuhan ini, baik di ulang tahun kelahiran dan pernikahan, mari semakin bertambah-tambah anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan boleh memberkati pekerjaan mereka, dan mereka akan menjadi berkat bagi orang lain juga. Terlebih Tuhan akan semakin memberi kasih yang daripada Tuhan, semakin mengasihi, khususnya buat rumah tangga yang telah Tuhan persekutukan. Semakin menerima segala kekurangan dan kelebihan kalau ada dalam perjalanan hidup kami, sehingga rumah tangga kami, rumah tangga mereka benar-benar mengikuti teladan dari Tuhan, sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh anak-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dengan kasih Tuhan yang kami pakai dalam rumah tangga kami, maka rumah tangga kami akan semakin baik. Rumah tangga kami akan menjadi berkat Tuhan. Kuatkan Tuhan setiap rumah tangga. Ketika ada persoalan hidup badai, ingatkan bahwa Tuhan adalah nakoda kami di dalam rumah tangga itu. Maka kami boleh melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan yang Maha Tahu apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 475 ayat 1 dan 6. Aku ikut kau selalu, dan di sini kita menyampaikan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah minggu ini akan kami bacakan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pasti setiap orang tentu ingin ia memperoleh berkat atau diberkati dalam hidupnya. Berkat bahkan seringkali menjadi fokus kehidupan manusia. Bahkan seolah sampai-sampai berkat dijadikan sebagian orang sebagai tolok ukur kedewasaan rohani seseorang. Secara khusus oleh orang-orang yang berpandangan sukses teologi dengan berbagai semboyan mereka, misalnya serve God and get rich. Layanilah Tuhan, lalu terimalah atau perolehlah kekayaan. Prosperity is your divine right. Kemakmuran adalah hak ilahi Anda.
Ketika kamu melayani Tuhan, ketika kamu mengikuti Tuhan, percayalah bahwa berkat Tuhan akan melimpah kepadamu. Seolah-olah orang yang tidak menikmati banyak hal, khususnya materi, itu belum diberkati orang. Itulah pemahaman sukses teologi atau teologi kemakmuran. Seolah-olah mengikuti Tuhan itu bahwa otomatis hidupnya akan diberkati, hidupnya akan berkelimpahan. Memang ketika kita membicarakan tentang berkat dalam konteks perjanjian lama, berkat itu diartikan dengan bermacam-macam pertambahan kehidupan, penggandaan kehidupan. Memang yang pertama ada dalam hal yang materi. Namun untuk memperoleh itu, bahkan ketika kita sorot ayat-ayat Alkitab, misalnya Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 tentang berkat. Jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan, jika engkau setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka berkat ini akan kamu terima. Tidak seketika. Seperti ajaran-ajaran yang saya katakan tadi. Ayo ikut Tuhan, pasti kamu diberkati. Cita-citamu, keinginanmu, mintalah. Name it and claim it. Sebutkan dan tuntutlah, Tuhan akan memberi. Seolah seperti itu. Dan berkat yang kedua, bukan hanya soal yang bisa kita lihat, dan pemahaman tentang berkat, menempatkan itu ke dalam konteks yang benar. Ketika Allah memberkati Abram atau Abraham, maka tidak hanya materi itu, tetapi kamu, itu yang dikatakan Allah, diberkati untuk menjadi berkat. Maka tidak hanya materi itu, tapi orangnya harus menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimanakah caranya agar Abram menjadi berkat? Kalau tema kita diberkati untuk menjadi berkat, dipasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Bohado si Abram, asa gabi pasu-pasu ibana. Itu yang mau kita lihat lewat nats ini. Maka yang pertama, Abram mau pergi, mau keluar seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram meninggalkan kehidupannya yang nyaman atau zona amannya bersama dengan keluarganya, meninggalkan leluhurnya supaya ia bisa menjadi berkat. Abram adalah salah satu contoh orang yang berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman adalah sebuah situasi di mana seseorang atau di mana kita tidak lagi menghadapi tantangan, tidak lagi menghadapi risiko, dan mungkin akan kecil mengalami kegagalan. Kalau sudah di titik zona nyaman itu. Tetapi ketika Allah
menjadikan Abram menjadi berkat bagi dunia ini. Zona nyaman itu. Abraham harus mau melepaskannya. Suatu ketika seorang raja mendapat hadiah 2 ekor burung raja wali yang kecil. Lalu suatu ketika raja itu menginginkan supaya kedua burung raja wali itu akan terbang tinggi di angkasa sana. Lalu raja itu memanggil orang-orang yang mampu melatih. Dan ternyata seekor burung raja wali yang sudah menginjak besar itu mau terbang tinggi. Tapi yang seekor lagi tidak. Setiap hari dia hanya di sebuah cabang pohon. Berhari-hari di situ ia tinggal. Lalu dipanggil lagi orang-orang yang bisa melatih burung raja wali yang ia dapatkan. Tidak ada yang berhasil. Tetap burung raja wali itu hanya di dahan yang satu itu. Lalu suatu ketika ia memanggil seorang petani yang mengetahui bagaimana caranya agar burung raja wali ini akan mampu terbang seperti yang satu lagi. Dan ternyata luar biasa. Dan esoknya burung yang tidak mau terbang raja wali yang tidak mau terbang itu akhirnya bisa. Lalu raja itu heran dan ia bertanya, apa yang kamu lakukan sehingga burung raja wali itu bisa terbang? Singkat jawabannya, hanya satu yang saya lakukan. Saya memotong dahan pohon yang sering ia singgahi. Lalu akhirnya raja wali itu terbang. Dahan yang selama ini dia rasa nyaman di situ aja. Sesudah dipotong zona nyamannya, ia mau keluar dari situ. Maka ada perkataan seperti ini. A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Sebuah zona aman yang indah, tetapi tidak ada didapatkan pertumbuhan di sana. Banyak orang yang merasa tidak mau lagi keluar dari zona amannya. Sudah nyaman, sudah enak. Dan memang siapa yang mau keluar dari zona aman? Kalau sudah mapan hidupnya, mana mungkin lagi mau keluar dari situ? Salah satu contoh. Kalau orang meninggalkan satu tempat dan tempat itu sudah cocok bagi dia, hidupnya sudah mapan di sana, bahkan ia sudah sangat bagus, sangat enak bersosialisasi di sana, tidak ada lagi yang kurang. Maukah ia pergi meninggalkan tempat itu? Kemungkinan tidak. Tetapi justru Abraham dalam nats ini, supaya menjadi berkat harus ia tinggalkan zona aman itu. Agar manusia di bumi ini menjadi berkat, ia harus tinggalkan itu. Oleh karena panggilan Tuhan,
oleh karena firman Tuhan yang ia dengar, meninggalkan zona nyaman demi berkat, menjadi berkat. Lalu yang kedua, Abraham menjadi berkat karena ia setia kepada janji Tuhan. Abraham belum tahu kemana ia akan pergi. Namun dengan iman yang teguh, dengan janji Tuhan kepadanya, Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Allah tidak menyebutkan di mana tempatnya. Mungkin ketika Allah menyebutkan namanya, kemana Abraham akan pergi. Secara logika, mungkin Abraham akan berdialog dengan Tuhan. Tidak cocok itu Tuhan. Ini kan banyak ternak saya. Bagaimana mungkin nanti bisa di sana? Tidak seperti itu. Tidak ada pertimbangan. Abraham hanya dengan janji Tuhan kepada dia. Belum tahu kemana dibawa pergi oleh Tuhan. Hanya dengan setia, teguh kepada Allah, mematuhi firman, mematuhi perintah Allah. Lalu yang ketiga, dalam nats ini, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya di ayat 7. Mezbah sebagai tempat mempersembahkan persembahan kepada Allah. Itulah tempat berkomunikasinya Abraham dengan Allah. Dan di mezbah itulah Abraham mau menundukkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan memberi kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi kita dan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tentu nats ini sudah berulang kali kita dengar panggilan Allah kepada Abraham yang keluar dari tanah leluhurnya supaya menjadi berkat. Maka yang boleh kita renungkan, yang boleh kami ambil dari nats ini bagi kehidupan. Yang pertama, sebagaimana tema kita, dipasu-pasu asa gabe pasu-pasu, diberkati untuk menjadi berkat. Seperti Abraham yang sudah menjadi berkat itu. Maka renungan yang pertama, jangan genggam erat berkat itu hanya untuk diriku, dirimu. Lepaskan seperti Abraham yang mau melepaskan zona amannya. Kalau ia menahan dirinya, kalau ia tidak mau pergi, tidak berangkat, maka berkat itu tidak. Dan ia tidak akan menjadi berkat. Maka jangan genggam. Ketika Tuhan menitipkan berkat itu, biarlah juga orang lain boleh menikmati. Sekalipun tadi saya katakan berkat itu tidak melulu kepada materi. Walaupun kita merujuk dari Ulangan 28. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Bahwa berkat yang sesungguhnya juga
adalah apabila saya disanggupkan dalam iman yang indah dan teguh kepada Tuhan dalam perjalanan hidup. Itu adalah bagian dari berkat. Apabila kita disanggupkan memakai waktu yang diberikan Tuhan adalah juga bagian dari berkat. Dan bahkan apabila kita disanggupkan hidup dengan jujur, kita adalah juga sudah bagian dari berkat. Apabila kita disanggupkan berbakti, berguna kepada orang lain adalah juga sudah bagian dari berkat. Lalu renungan yang kedua, jangan takut menanggung risiko. Abram pasti tahu bahwa ketika ia meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah yang akan ditunjukkan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan kepadanya, pasti muncul tantangan. Tetapi Abram tidak gentar. Abram tidak gentar. Mengapa? Karena ia tahu siapa yang memegang hidupnya. Karena Abram tahu siapa tempat dia bersandar. Abram tahu kepada siapa ia bergantung. Kepada siapa Abram bergantung? Kepada firman dan janji Allah. Abram tidak tahu hari esok dan tidak tahu tempat itu. Sesudah saya meninggalkan Ur Kasdim, saya tidak tahu hari esok. Ia tidak tahu akan hal itu. Hanya yang ia tahu bahwa di tangan Tuhan Allah akan memelihara. I do not know the future, but I know who holds the future. He is God. Saya tidak tahu masa yang akan datang, tetapi saya tahu siapa yang memegang masa yang akan datang itu, yakni Tuhan. Itulah keyakinan Abraham, dan itulah keyakinan kita. Kita tidak tahu, apalagi dalam situasi seperti ini. Kita keluar dari rumah kita dengan protokol kesehatan yang kita ikuti, tetapi kita tidak tahu bersama dengan yang lain. Seolah ada sutung duna, konaun wangi dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Orang yang kena itu kan tidak tahu. Kita tidak tahu, selangkah pun kita melangkah dari rumah kita tidak tahu lagi. Tetapi lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kalau Abram mau keluar dari tanah leluhurnya, dijadikan Allah menjadi berkat. Ia percaya dengan firman Tuhan. Ia percaya dengan janji Allah. Dan ia tidak takut. Karena ia tahu Tuhan yang memegang langkah. Tuhan yang memegang tangan. Itulah kiranya menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang seperti yang kita alami. Tuhan yang memegang hidup kita, perjalanan hidup kita. Dan kiranya kita boleh menjadi berkat. Kita sudah diberkati. Kita sudah menerima berkat. Tapi Tuhan menginginkan hidup kita akan menjadi berkat. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami tahu bahwa hidup kami sudah Tuhan berkati. Banyak hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami dan tidak terhitung, tidak terhingga. Maka ketika Tuhan
memanggil Abram dari tanah leluhurnya dan memberkati dia dengan segala apa yang ia butuhkan. Tapi tidak hanya berkat itu, Tuhan menginginkan Abram akan menjadi berkat. Maka nats ini kembali dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah kami juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih atas firman Tuhan. Bapa di surga, kami bawakan kepada Tuhan seluruh jemaat-Mu. Mulai dari yang kecil, remaja, naposo bulung, kaum ama ina lansia. Tuhanlah yang menjagai perjalanan hidup kami. Tuhanlah yang bersama dengan kami. Bagi anggota jemaat yang kurang sehat, Tuhan boleh memulihkan mereka. Tuhan boleh memberkati kalau mereka memakai obat. Biarlah itu sarana untuk pemulihan kesehatan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Kita angkat pujian nyanyian bagi Tuhan dalam buku nyanyian nomor 792 ayat yang pertama dan selanjutnya sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Allah memelihara hidup kita. Dialah Raja yang memimpin kita menjalani hidup kita setiap hari. Dialah Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang daripadanya. Dialah Tuhan yang memanggil kita serta memberkati kita, supaya kita juga menjadi berkat kepada seluruh bumi. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah yang telah menganugerahkan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Dengan demikian, tetaplah berpengharapan hanya kepada Allah dengan iman yang daripadanya.
Firman Tuhan mengatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu, pergilah, jadilah berkat bagi keluargamu, bagi masyarakat, dan seluruh bumi. Sebab Allah memberkatimu setiap hari, siang dan malam." Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Hidupku, harta
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada seluruh jemaat HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto Medan, kami dari Parhaladu dan semua yang melayani ibadah ini, demikian juga tim yang meliput kegiatan ini, kami mengucapkan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita hari ini sudah berakhir. Namun kita yakin dan percaya kasih setia, penyertaan serta berkat Tuhan tiada akan pernah berakhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian ingin memberikan persembahan atau menyalurkan berkat sukacita untuk pelayanan gereja melalui aplikasi keuangan, maka jangan lupa untuk segera membuka aplikasi yang tertera di layar dan memindai atau men-scan QR Code HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto yang ada pada layar Anda saat ini. Kiranya seluruh persembahan yang telah kita berikan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena alasan